Tampilannya cantik banget seperti lontong, cuman dalamnya ada isinya. Nah, wow, cantik banget ya. Ini aromanya gurih, rasanya pasti sangat enak. Halo teman semuanya, apa kabar? Pada sehat-sehat ya. Jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel. Di episode kali ini kembali Dapur Cantik akan menjawab permintaan salah satu subscriber, yaitu untuk membuat arem-arem tahu tempe. Bagaimana cara membuatnya dan bahan apa saja yang diperlukan? Ayo kita segera saja memulainya. Simak terus ya, jangan di skip videonya hingga selesainya nanti. Untuk membuat arem-arem ini saya menggunakan sistem aron saja ya teman semua. Dan ini sudah ada 500 gram beras yang sudah saya cuci bersih. Tentunya beras yang kualitas bagus ya, supaya hasilnya nanti juga bagus. Pertama saya buat isiannya dulu ya, sesuai dengan judulnya arem-arem tahu tempe. Jadi ini disediakan tempe dan tahu, juga ada wortel sebagai tambahan isiannya. Tahu tempe maupun wortel saya potong kecil-kecil saja ya teman semua, karena memang arem-arem itu bungkusannya kecil-kecil. Kalau lontong kan besar-besar ya, tapi arem-arem itu kecil-kecil banget. Nah ini kalau dipotong besar-besar nanti bungkusnya kesulitan. Kemudian tahunya ini tadi saya sudah rebus dalam hitungan 5 menit ya, dengan air yang sudah mendidih. Karena kalau tidak direbus dulu tahunya akan hancur kalau dipotong kecil-kecil. Sekarang saya akan menghaluskan bumbu untuk arem-arem ini ya teman semua. Saya menggunakan kuas berambang oven. Bukan hanya berambang oven ini sebagai pengganti, tapi juga bisa sebagai pelengkap masakan ya. Dan rasanya pasti akan lebih gurih dan lebih enak. Di samping itu juga ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan cabai merah besar yang sudah saya buang isinya atau bijinya ya. Kalau teman semua ingin pedas bisa ditambahkan cabainya. Seperti biasa saya menggunakan food chopper Mito-Chiba karena memang terbukti handal ya teman semua. Di samping cepat halus ya, dan bisa muat banyak bumbu yang akan di blender ini. Jadi tidak perlu mengulang-ulang, sudah cukup satu kali blend sudah bisa halus. Saya tambahkan sedikit air. Bumbunya sudah halus ya teman semua. Saya pindahkan dulu ke tempat yang lain. Sebelum saya mulai masak isian arem-aremnya, saya goreng dulu ya tahu putih yang sudah dipotong-potong. Minyaknya sudah cukup panas. Digoreng setengah matang saja teman-teman ya, tidak sampai kering. Ya tujuannya supaya nanti pada saat dimasak dengan bahan yang lain dia tidak hancur. Tahunya sudah setengah matang teman semua, bisa dilihat ya seperti ini. Yang penting dia sudah agak sedikit kaku sehingga pada saat dimasak nanti dia tidak hancur. Saya akan angkat tahunya. Sekarang saya akan lanjut membuat isian arem-arem tahu tempenya. Saya masukkan atau tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Diaduk ya, ditumis-tumis. Sambil saya akan masukkan garam, sambil diaduk-aduk ya teman semua. Gula pasir, merica bubuk ya, dan kaldu jamur. Diratakan sampai bau harum ya teman semua. Aromanya sudah harum, sudah wangi ya teman semua. Bumbunya ini saya tambahkan bawang prenya, diratakan lagi. Ini ditumis bumbunya ini sampai matang ya teman semua, jadi sampai tidak bau bumbu mentah. Sambil diaduk-aduk supaya tidak gosong. Bumbunya sudah matang ya teman semua. Ini aromanya gurih banget. Saya masukkan wortel yang sudah dipotong kecil-kecil, diratakan. Saya masukkan juga tahu yang sudah digoreng setengah matang,
Saya masukkan sekalian tempe yang sudah dipotong-potong, diratakan, diaduk-aduk. Sudah tercampur rata untuk semua bahannya. Saya akan tambahkan air supaya bumbunya ini juga bisa lebih meresap ya ke semua bahan yang ada. Tapi tidak perlu terlalu banyak ya teman semua, karena kan tidak pakai kuah, hanya untuk supaya airnya atau bumbunya ini ngeresep aja ke semua bahan yang sudah dimasukkan ini. Jangan lupa untuk cicip rasa ya teman semua, sesuaikan selera saja untuk manisnya, asinnya. Ini sudah matang, wortelnya juga sudah empuk, dan saya akan matikan dulu apinya. Setelah membuat isian arem-arem, saya akan membuat aron berasnya ya. Saya masukkan dulu santannya. Ini saya buat 900 ml dari setengah butir kelapa. Kalau teman semua mau menggunakan santan instan juga boleh-boleh saja. Kemudian saya nyalakan dulu apinya, karena ini ditunggu sampai mendidih ya teman semua, baru nanti akan masuk berasnya. Sambil saya masukkan garam, juga serai geprek, daun pandan, daun jeruk purut yang sudah saya buang tulang daunnya, daun salam. Jadi semua yang masuk ini membuat nanti rasa nasinya itu sangat-sangat sedap ya teman semua. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan semua bahan yang sudah dimasukkan ini. Ditunggu sambil diaduk-aduk sampai mendidih ya teman semua. Tujuannya juga supaya nanti arem-aremnya itu awet. Jadi ditunggu sampai santannya mendidih baru masuk berasnya. Santannya sudah mendidih, sudah harum ya, aromanya dari dedaunan yang masuk. Saya akan masukkan berasnya yang sudah dicuci bersih. Ini sambil sesekali diaduk ya teman semua, supaya tidak gosong khususnya di bagian bawahnya nih. Ini diaron sampai santannya ini susut ya teman semua. Ini santannya sudah susut ya teman semua. Saya matikan dulu. Sambil diaduk dipastikan tidak ada yang ngintip, tidak ada yang kosong di bawahnya ya. Api sudah mati dengan kondisi seperti ini, bisa dilihat. Nah setelah ini saya akan tutup dulu sekitar 10-15 menit sampai benar-benar ini diserap oleh semua beras yang dimasukkan ini. 15 menit saya buka dulu tutup wajannya. Seperti ini ya teman semua, bisa dilihat ya sudah menyerap semua santannya ke dalam berasnya ini. Saya buang dulu semua dedaunannya ya teman semua. Ini ada serai tadi yang sudah digeprek, ada daun salam, daun jeruk, saya keluarkan semua dulu. Sambil saya tekan-tekan menggunakan ulekan ya yang sudah saya balut dengan kantong plastik yang baru supaya tidak kotor. Ini tujuannya supaya bulir nasinya ini tidak utuh ya. Tapi ini juga sesuai selera teman semua sih. Tidak usah ditekan begini juga boleh-boleh saja. Jadi masih berupa butiran nasi yang utuh. Oke, sekarang saya akan mulai membungkus arem-aremnya ya. Dan ini nasi aronnya seperti ini. Setelah saya tekan-tekan tadi ya menggunakan ulekan, jadi bulirnya tidak kelihatan utuh-utuh banget, namun juga tidak sampai halus banget. Kembali lagi ini sesuai selera ya teman semua. Kalau tidak suka ditekan-tekan langsung seperti nasi atau nasi dibungkus kasih ikan juga boleh. Saya menggunakan daun pisang yang pasti sudah dicuci bersih ya, sudah saya panggang di atas api kompor juga, tujuannya supaya tidak kaku ya, tidak mudah patah apabila dibuat bungkus. Ukurannya ini sesuai teman semua ya, mau kecil-kecil mau agak besar, namun biasanya arem-arem ini kecil-kecil saja. Setelah dirasa isinya cukup, sekarang saya akan tutup dengan nasinya ini, dirapikan begitu ya. Nah, dirapikan seperti ini ya teman semua. Jadi sampai isinya tertutup dengan nasi semuanya tidak kelihatan. Sudah rapi, baru saya akan gulung
dengan daun pisangnya ini. Agak sedikit ditekan ya supaya padat. Ya, kemudian untuk sisi kiri dan kanannya juga disemat ya, sampai ditekan juga. Kemudian dilipat ke belakang ya, sisi kiri kanannya ini. Kemudian disemat menggunakan lidi atau tusuk gigi yang baru. Ya, ini juga sama, sebelah satu lagi, sisi satu lagi terlalu panjang, saya potong dulu untuk memudahkan ya, sambil ditekan-tekan ya sebatas mana tadi nasinya ya. Kemudian dilipat lagi ke belakang, kedua sisinya disemat lagi. Ya, kalau masih pengen lebih rapi, ini terlalu panjang, bisa digunting lagi. Begini penampilannya, cukup rapi ya. Saya akan bungkus satu persatu hingga selesainya, hingga semua bahannya habis. Arem-aremnya sudah selesai dibungkus semua, sekarang akan dikukus ya dengan air yang sudah mendidih. Dari setengah kilogram beras jadi 14 bungkus arem-arem. Besarnya sedang ya teman semua, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Sudah masuk semuanya arem-aremnya ke dalam dandangnya. Saya tutup, ditunggu 30 menit ke depan. Sudah 30 menit, saya buka dulu ya, tutup dandangnya. Aromanya gurih banget, bisa dilihat ya teman semua ya. Saya angkat dulu. Saya buka dulu ya teman semua, arem-aremnya ini. Kita lihat bagaimana dalamnya. Tampilannya cantik banget seperti lontong, cuman dalamnya ada isinya. Nah, wow, arem-arem tahu tempe permintaan dari subscriber terjawab sudah ya. Semoga puas dengan hasil yang kami tampilkan seperti ini ya. Dan semoga juga arem-arem ini bermanfaat buat teman semuanya. Terima kasih yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhirnya ini. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel. Jangan lupa ya teman semua untuk share buat teman yang lainnya. Like dan komennya pasti saya tunggu. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.